Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hai, selamat siang semuanya teman-teman. Ketemu lagi di hari Senin setelah hari Jumat, Sabtu, dan Minggu kita libur panjang. Semoga semangatnya selalu menyala di hari Senin ini. Puasanya lancar, badannya selalu sehat, ibadahnya juga semoga semakin lancar, dan juga semakin mendekati dengan Hari Raya Idul Fitri ya. Jadi ada kesan bahwa sedih akan meninggalkan bulan Ramadan, tapi juga ada senangnya karena akan berjumpa dengan hari kemenangan. Nah, oke, teman-teman, kita masih akan belajar bareng-bareng seputar puasa Ramadan, terkait dengan hal-hal apa saja sih yang membatalkan puasa Ramadan gitu. Kalau berumur itu batalin gak sih? Kalau menangis itu batalin gak sih? Atau kalau telinganya itu kemasukan air tuh batalin puasa gak sih? Kan gitu. Nah, pada hari ini kita juga masih akan sama-sama belajar tentang hal-hal yang membatalkan puasa, tapi dengan penyebab yang berbeda. Jadi kemarin saya sempat menyampaikan bahwa seseorang yang berhubungan badan pada saat siang hari atau pada setelah terbit fajar, setelah sahur sampai tenggelamnya matahari atau sampai sebelum berbuka, maka puasanya itu adalah batal. Tapi bagaimana hukumnya apabila seseorang itu keluar mani tapi tidak dengan cara bersetubuh? Nah, bagaimana hukumnya kan gitu. Nah, mari kita belajar bareng-bareng. Silahkan disimak, nanti dikoreksi apa yang saya sampaikan. Jika ada kekurangan atau kesalahan, bisa teman-teman tambahkan di kolom komentar. Oke, jadi gini teman-teman. Nah, terdapat banyak sekali perbuatan yang bisa membatalkan puasa. Nah, salah satunya adalah keluarnya air mani atau sperma bagi laki-laki ataupun juga bagi perempuan. Kan keluarnya air mani itu bukan hanya milik laki-laki tapi juga milik perempuan. Nah, lalu apakah keluar air mani yang disebabkan dari mimpi basah, dalam artian tidak berhubungan badan, itu apakah membatalkan puasa atau tidak? Sementara mimpinya itu di siang hari. Misalkan kita tidur siang, bakto duhur, tidur siang. Nah, ketika bangun ternyata dalam keadaan sudah basah, atau ketika bangun kita menyadari bahwa saya kok mimpi basah, saya kok mimpi berhubungan badan, kan seperti itu. Nah, bagaimanakah hukumnya? Apakah kita tetap melanjutkan puasanya atau tidak, atau justru batal seketika dan kita harus mandi wajib atau tidak, kan seperti itu. Nah, yuk kita bahas bareng-bareng bahwa disebutkan Syekh Nawawi di dalam kitab Nihayatuz Zain, sebagaimana dalam artikel NU Online, teman-teman bisa cari juga artikelnya, menerangkan bahwa puasa seorang muslim itu akan dinyatakan batal apabila keluar air mani karena adanya persentuhan atau kontak langsung antar kulit sebagai indera perasa dengan suatu barang yang lain. Jadi gini, air mani yang keluar dan membatalkan puasa itu syaratnya harus bersentuhan kulit. Bersentuhan kulit itu apakah antara kemaluan dengan kemaluan atau antara kemaluan dengan tangan? Nyun sewu, misalkan ada orang yang tidak berhubungan badan tapi melakukan untuk mengeluarkan mani tersebut dengan bantuan tangannya. Nah, itu kan sama saja persentuhan kulit dengan kulit. Nah, itu membatalkan puasa. Atau misalnya begini, seperti mencium, menggenggam tangan, mencium, menggenggam tangan, atau alat kelamin menempel pada sesuatu, entah itu benda, sehingga keluar air mani. Nah, ini yang dapat membatalkan puasa. Jadi keluarnya air mani itu ada perantaranya, entah perantaranya itu kulit dengan kulit, kelamin dengan kelamin, kelamin dengan tangan, atau perantaranya itu antara
kulit dengan benda. Jadi ada sesuatu hal yang menjadi perantara sehingga mani itu bisa keluar. Itu membatalkan puasa. Yang perlu diingat itu. Namun apabila proses keluarnya air mani itu tidak disengaja atau terjadi dengan sendirinya tanpa adanya keinginan dan proses persentuhan langsung, maka puasanya tidak batal. Salah satu contohnya adalah keluarnya air mani yang tidak disengaja itu adalah bermimpi atau mimpi basah di siang hari. Nah, itu tidak membatalkan puasa karena tidak ada keinginan dari kita untuk mengeluarkan mani tersebut. Nah, senada dengan penjelasan dari Syekh Nawawi, ulama Mesir Syekh Ali Jum'ah di dalam buku dengan judul Menjawab 99 Soal Keislaman menerangkan bahwa mimpi basah pada siang hari di bulan Ramadan itu tidak membatalkan puasa seseorang. Jadi bagi orang yang sedang berpuasa lalu bermimpi dan keluar air mani, maka ketika terbangun dari tidur tersebut ia harus segera mandi junub dan melanjutkan puasanya hingga waktu maghrib, serta tidak berkewajiban mengqadha atau tidak berkewajiban membayar puasa tersebut di hari yang lain, karena tidak ada keinginan dari kita untuk mengeluarkan mani tersebut. Jadi nggak ada niatan dari kita gitu. Nah, Syekh Ali Jum'ah itu juga menegaskan bahwa orang yang sedang tidur itu sama seperti anak kecil dan orang gila, yaitu sama-sama tidak terkena aturan Allah. Jadi orang gila itu kan tidak punya akal. Jadi orang yang sedang tidur dia juga sedang kehilangan akal. Kalau anak kecil itu karena memang belum memenuhi syarat, belum balik, jadi belum dikenai hukum. Jadi orang tidur itu ya sedang tidak punya akal, sedang hilang akalnya. Jadi apa yang terjadi pada saat tidur itu di luar dari kuasa kita sebagai manusia. Nah itu teman-teman, jadi kita garis bawahi bahwa yang membatalkan puasa itu adalah ketika air mani tersebut keluar dengan adanya perantara, entah kulit dengan kulit, semisal kelamin dengan kelamin, atau kelamin dengan tangan, pokoknya kulit, entah tangan atau apapun itu, atau perantaranya kelamin dengan benda, perantaranya sebuah benda. Jadi apapun itu, jika itu ada perantaranya, maka itu membatalkan puasa dan harus menggantinya di hari yang lain. Jadi kalau air maninya keluar saat tertidur karena kita sedang hilang akal, maka tidak dikenai hukum batal puasa dan tetap melanjutkan puasanya dengan terlebih dahulu setelah bangun tidur itu mandi junub. Nah itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon dikoreksi nanti agar tersempurnanya apa yang saya sampaikan, sehingga kita belajarnya nanti bisa lebih maksimal lagi dan lebih bermanfaat untuk semua yang menonton video ini. Terima kasih atas supportnya, like, share, komen, dan juga sudah selalu membagikan, menonton dan antusias dengan konten saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih sebab panjenengan semua adalah semangat saya untuk membagikan konten setiap hari. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.